Haleluya, haleluya. Kunyanyi haleluya kata jiwa kita adalah satu yang wajar, adalah satu yang perlu penting bagi setiap pribadi yang mengenal Yesus. Dan jiwa kita sama-sama berkata kunyanyi haleluya. Sekali lagi kita berjumpa di dalam firman Tuhan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu bahagian firman Tuhan yang bertema kemenangan dalam Yesus. Mungkin mudah untuk dengarnya, tetapi kita mau lihat kemenangan dalam apa? Kemenangan dalam Yesus. Nah, ternyata manusia itu hidup dalam kekalahan, di bawah tekanan, di bawah kuasa kegelapan. Manusia dikalahkan oleh iblis dan manusia kalah terhadap dosa, kalah terhadap kutuk dan juga kalah terhadap maut. Nah, biarlah pada pagi ini saya ingin membawa kita bersama-sama melihat kemenangan dalam Yesus. Bagaimana kita boleh menang dalam Yesus? Karena orang Kristen, dia sudah Kristen, dia sudah berkata bahwa dia sudah percaya kepada Yesus, tetapi masih juga dia kalah terhadap tiga hal ini. Yang pertama terhadap dosa, yang kedua terhadap kutuk, yang ketiga terhadap maut. Nah, yang pertama menang terhadap dosa karena di dalam Yesus, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya membawa kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, setiap orang yang ada dalam Kristus, setiap orang yang dalam kata lain, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Setiap orang itu kata firman Tuhan, namanya tertulis dalam buku kehidupan. Dia akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia menyerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus, ataupun dalam bahasa yang sangat mudah, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat kamu, kamu diselamatkan oleh firman Tuhan. Dan setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru kata firman Tuhan ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, yang pertama menang terhadap dosa. Banyak manusia hidup sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menang terhadap dosa. Ada orang Kristen, dia berpikir bahwa dia dapat hidup benar. Hidup dengan sekuat hati, baru dia benar di dalam Tuhan. Itu sudah salah. Firman Tuhan menyatakan dengan benar di sini. Kalau kita melihat ayat yang terakhir dalam pasal ini, ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus mati di atas kayu salib dan kita dibenarkan di dalam Yesus. Itu yang dikatakan kita menang terhadap dosa. Saya menang terhadap dosa karena di dalam Yesus. Bukan karena saya bagus, bukan karena saya baik, bukan karena saya dari keturunan keluarga yang paling bagus. Banyak sekali kita diajar, masih banyak gereja yang mengajar bahwa mereka itu benar di hadapan Tuhan karena dia tidak membuat salah. Firman Tuhan berkata semua manusia berdosa. Siapa tidak berbuat salah? Semua manusia buat salah. Kalau kita mengukur dari kita tidak buat salah, kita tidak ada yang layak. Bahkan seluruh bangsa Israel tidak ada yang layak di hadapan Tuhan.
Sampailah Yesus datang, mati di atas kayu salib dan bangkit lagi, dan sekarang kita dibenarkan karena Yesus dibuat berdosa. Kata firman Tuhan ini. Nah, kadangkala saya bingung dengan gereja. Yesus mati untuk kita dan dosa sudah dihapuskan. Dan masih banyak orang tidak mengerti, masih banyak orang sedih, masih banyak orang rasa lemah semangat untuk hidup karena di dalam Tuhan. Padahal kita ini sudah ditebus dan kitalah manusia yang paling bersukacita, paling beruntung dalam hidup karena dosa kita dihapuskan. Karena Yesus. Kemenangan yang pertama, menang terhadap dosa. Satu malam saya tertidur ya. Saya bermimpi. Dalam mimpi itu ada seminar pastor-pastor seluruh negeri Sarawak. Dan seminar itu saya pergi ke sana dan saya pergi ke satu meja. Waktu rehat seminar itu saya pergi ke satu meja dan saya jumpa orang-orang pastor-pastor dari BEM dan ada muka mereka yang dari pusat. Saya tahu betul karena ada kawan saya di sana. Dan mereka happy-happy. Lepas itu saya terbangun. Lepas terbangun. Memang tak boleh buat seminar masa-masa ini MCO. Ya, sempat juga saya pikir itu sebelum saya terbangun ya. Ya betul juga, kenapa harus buat seminar ya? Saya bermimpi. Saya tidur lagi. Dan saya mimpi lagi. Saya bermimpi, mimpi yang sama. Dari meja itu saya pergi ke satu bangunan. Di sana ada Bible School student. Penuntut Bible School. Tengah mereka rehat juga. Mereka rehat dan saya sampai di sana. Dan ada satu penuntut itu muda. Mungkin dalam umur 20-an. Dia berkata, bagus betul buku kamu ini pastor. Saya kata, bagus, saya bagi dengan kamu. Dan lepas itu saya kata dengan dia, tadi saya dari meja sana, saya jumpa mereka itu. Dia kata, mereka yang tidak kisah dengan dosa itu kah? Waktu itu masih bermimpi, saya sempat berpikir bahwa anak muda Bible School student ini belum mengerti tentang kasih karunia. Bagaimana Yesus mati dan dosa kita dihapuskan karena kematian Tuhan Yesus, darah Yesus. Karena dari bahasa dia saya sempat berpikir bahwa dia belum diajar dengan teliti tentang kasih karunia. Ya, saya mengaku juga, saya sudah pastor lama, tetapi tentang kasih karunia di mana dosa kita dihapuskan, kita menang terhadap dosa. Saya belum mengerti dengan benar juga. Sudah saya ikut kelas Rema, baru saya paham sangat-sangat. Nah, sekarang cabarannya bagi setiap orang yang graduate dari kelas Rema, tuntutannya sekarang supaya kita ini boleh menerangkan dengan jelas kepada orang, kita sudah menang terhadap dosa. Bagaimana? Karena kasih karunia Tuhan, karena Yesus mati dan dosa kita dihapuskan sudah. Dan saya terbangun kedua kali. Saya terbangun dengan akal sehat, dengan akal matematik saya. Saya berkata memang benar kemungkinan Bible School student ini, penuntut sekolah Injil ini tidak diajar dengan teliti tentang kasih karunia. Sehingga dia harus hidup, struggle, berusaha keras untuk benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita sudah menang terhadap dosa. Nah, ini mimpi yang saya mimpi. Saya mimpi terbangun dan sempat berpikir, tidur lagi. Dan mimpi yang sama sambung lagi. Sebenarnya masih banyak lagi mimpi itu terus menerus. Sampai saya berjalan di tempat-tempat itu banyak hal yang belum selesai. Sampai toilet tidak kemas dalam mimpi saya itu. Dan banyak hal. Saya tidak mau pikir yang banyak. Yang saya mau pikir tentang kasih karunia dulu. Yang kemudian itu kita urus sendiri bagaimana untuk lengkapkan hidup ini. Ternyata bahwa dalam gereja BM Sarawak itu masih banyak yang perlu diajar dengan teliti. Sampai saya bermimpi begini, bangun, tidur lagi, sambung lagi mimpi itu, bangun, tidur lagi. Dan mimpi itu datang lagi.
Seperti Raja Firaun bermimpi, mimpi lagi. Nah, saya yakin dengan mimpi ini karena satu kali saya bermimpi sebelum kita dinner untuk minta dana dari ketua menteri. Saya bermimpi, tidur saya bermimpi. BM Grace masuk satu gaung. Tahu gaung? Tempat yang dalam dan di sebelah kiri adalah batu dan ini sungai. Seperti di Kuning di China. Okay? Saya bermimpi dan saya lihat BM Grace, saya tengok muka-muka kita ini juga. Dan di depan itu ada Elder Thomas. Tetapi satu-satunya jalan ialah pakai akar untuk naik ke atas sana, jauh sekali. Tetapi saya lihat Elder Thomas naik, dan yang lain ikut. Dan saya kata, macam mana budak-budak mau ikut? Dan saya terbangun. Saya berpikir, saya bangun tengah malam. Baru saya ingat kita akan berjuang untuk minta dana. Sukar, tidak masuk akal bagi gereja Tuhan. Bagi kita sendiri pun tidak masuk akal. Jumlahnya cukup banyak. Dan kerajaan negeri Sarawak pun tidak mampu sampai ke jumlah itu. Tetapi finally, karena Tuhan yang dari surga memberi kasih karunia, kemurahan bagi kita. Dan Tuhan buat. Itu sebabnya saya sangat yakin dengan mimpi-mimpi yang seperti itu. Saya sempat berpikir di tengah mimpi itu, ya seperti otak cergas waktu kamu bangun. Reality, fakta, dan Tuhan lakukan. Nah, yang pertama menang terhadap dosa, yang kedua menang terhadap kutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Memanglah orang Israel, bahkan orang-orang di luar Israel, karena hukum Taurat mereka tahu tentang kutuk. Karena mereka gagal. Siapapun gagal terhadap hukum Taurat. Tetapi Kristus digantung di kayu salib dan dia terkutuk dan kita menjadi pemenang. Kita terlepas dari kutuk dosa, dari apapun kutuk yang ada. Nah, banyak orang kalau sudah kena kutuk, satu tidak berkemampuan, kedua miskin, ketiga tidak dapat buat apa-apa. Kalau sudah kena kutuk. Kalau kamu hidup dalam kategori yang seperti itu, menangislah. Sehingga banyak acara-acara sekarang, acara pelepasan dari kutuk. Saya banyak sekali buat untuk keluarga-keluarga. Membuat perjamuan Tuhan. Karena dari perjamuan Tuhan itu kutuk dilepas, dibebas, dipatahkan. Dan lepas saja doa, pembebasan dari kutuk dan hidup mereka mulai naik. Dan kemenangan yang kedua ialah menang terhadap kutuk. Negeri ini penuh dengan mistik. Negeri Sarawak, bahkan banyak sekali. Saya lihat orang hidup main mantra, orang hidup dengan mistik, dengan azimat, dengan dukun, dengan apa saja. Dan orang-orang seperti ini keturunannya kena kutuk, ya. Banyak sekali dibebaskan. Dan karena banyak hal seperti ini, kita di bawah kutuk. Dan Yesus telah mati, seharusnya pada hari ini kita tampil sebagai orang yang menang terhadap kutuk. Kita istiharkan bahwa kutuk dipatahkan dan saya dilepaskan. Saya masih ingat, karena terlalu banyak mantra, magic, black magic di negeri ini, dan orang memainkannya luar biasa. Saya masih ingat ada satu penuntut politeknik dari Sabah. Budak laki itu kerasukan dan mereka untuk tahan dia pun di rumah tidak dapat. Dan mereka telepon saya. Pastor boleh datang sini? Mana? Dekat jalan Matang pergi politeknik. Saya pergi sana dan sampai sana. Banyak mereka kasih timbak dia. Dan kasih
doakan dia, kasih teriak. Saya tanya adik laki dia. Karena waktu doa Tuhan berkata dia main bola. Oke, main bola. Dia main bola kah? Adik laki dia kata tidak. Tiba-tiba dia bangun. Tadi kan sudah. Tiba-tiba dia bangun. Saya memang main bola. Oh. Saya tanya lagi. Dia pernah kecewa kah terhadap girlfriend? Ya. Itu yang kita tahu. Girlfriend dia diambil orang. Kata adik dia. Oh. Saya kata dengan dia. Tuhan beritahu saya. Kamu mau soh kekuatan kamu. Itu saja. Oke. Doa lepas. Balik. Tidak satu hari selepas itu orang telepon. Pastor, boleh kau datang di hospital umum sini? Abang saya lagi sudah kerasukan mengamuk. 4-5 security terpelanting semua dengan dia di hospital sini. Saya putar balik. Lepas kebaktian itu sudah mau balik rumah. Balik lagi di sana. Sebelum saya sampai di hospital baru mau parking. Dia sudah dilepaskan. Karena apa? Karena kita ini anak Tuhan. Yang sudah menang terhadap kutuk, menang terhadap dosa. Kita ini adalah anak-anak Tuhan di dalam Yesus. Roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Lebih besar dari roh Lucifer. Itu yang paling ditakuti itu. Lucifer. Dan nomor 2 Lucifer itu general dia ialah Ratu Pantai Selatan. Roro Kidul. Itu sebabnya laut Hindi selalu bergelora, bergelombang besar. Kapal kita pun hilang di sana. Dia minta nyawa, minta korban. Itu general iblis itu. Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan nama dia. Nah, tapi roh yang ada pada kita lebih besar dari semuanya itu. Kita tidak perlu takut. Belum saya sampai dengan dia, baru diparking kereta di GS itu, sudah hantunya lari lintang pukang. Karena kita apa? Kita ini anak Tuhan. Bukan karena saya pastor. Semua kita, roh yang ada pada diri kita, Roh Kudus yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kadang kala sukar untuk mengerti. Contoh, sebelum kamu percaya kepada Yesus, kamu di bawah kutuk, di bawah dosa, di bawah kuasa kegelapan. Karena kejatuhan awal Adam dan Hawa. Sesudah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit. Dan kita ini yang percaya kepada Yesus diubah menjadi baru, menjadi manusia baru. Dan kita diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Roh Tuhan ada pada diri kita. Kita satu tahap di atas kuasa kegelapan. Itu sebabnya roh yang ada pada diri kita lebih besar. Berlawan bagaimana sekalipun. 1000 tahun dia berlawan dengan kita pun. Dia tetap kalah. Dia tetap kalah. Bagaimana kita mau berlawan dengan negara maju. Negara tengah membangun. Tetap kita negara kalah. Negara yang sudah maju sudah tetap menang. Nah, kita hidup, manusia hidup di bawah kutuk, tetapi kita menang terhadap kutuk karena di dalam Yesus. Yang ketiga, menang terhadap maut. Menang terhadap maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ayat sebelumnya berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan ini diambil oleh Rasul Paulus dari kitab Hosea. Hai maut, di mana kesengatmu? Nah, kemenangan dalam Yesus yang seterusnya ialah kita menang terhadap maut. Banyak sekali orang Kristen keliru dengan ini. Karena maut sudah ditetapkan. Manusia akan mati. Karena yang ada ini ialah tubuh yang fana. Akan lenyap, mesti lenyap. Karena waktu dia lenyap, tubuh yang baru, tubuh surgawi akan diberikan kepada kita. Dan
itu tidak boleh binasa lagi. Nah, karena kita di dunia ini hanyalah pendatang, kita datang dan pergi. Kita hidup di dunia ini sebentar saja. Manusia hidup di bumi ini hanya seperti rumput yang tumbuh waktu pagi, waktu petang, layu dan pergi. Seperti sebuah mimpi, sekejap sudah hilang, seperti asap, seperti embun hilang waktu matahari sudah panas. Dan manusia di bumi ini seperti itu. Kita datang hanya sebentar saja. Dan kita pasti pergi. Dalam dunia yang kekal. Nah, maut. Semua manusia takut terhadap maut. Siapapun takut terhadap maut. Ternyata bahwa maut telah mengalahkan manusia secara minta, secara pikiran, secara emosi, secara apapun. Akhirnya Yesus mati dan kita akan hidup bersama Dia. Dan Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dia membuli balik maut. Dan saya dan saudara akan hidup sebentar saja di dunia ini. Apa yang ada pada kita, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala talenta, segala karunia, pakai sehabis-habis kuatnya. Supaya waktu kita sampai di surga, orang akan ambil awet. Orang ambil mahkota. Karena engkau setia. Lakukan tugas pelayanan waktu di bumi. Engkau akan ambil mahkota. Banyak mahkota, 5 mahkota. Karena namamu sudah tertulis untuk datang pada hari ini di sini. Yang di sinilah. Dan kamu datang dan kamu dikira setia. Dan bagi mereka yang live streaming, karena pada hari ini, jam ini, live streaming keluar, dan engkau sudah duduk dengan handphone kau di depan TV, engkau dikira setia. Kau paham tak paham, itu terpulang kepadamu. Karena kalau engkau tak paham, ya iblis akan bully kau hari esok juga. Tetapi kalau engkau paham, iblis tidak dapat bully kamu. Karena kemenangan dalam Yesus terhadap maut, bahwa maut sudah dikalahkan. Maut datang, biarlah dia datang. Pada waktunya saya dan saudara pulang ke rumah Bapa. Amin. Pulang ke rumah Bapa. Kita sudah langkah kita yang terakhir di dunia ini. Dan kita masuk surga yang kekal. Indahnya luar biasa. Sehingga nyanyi-nyanyi dibuat supaya manusia tahu bahwa ada hidup yang kekal. Pulang ke rumah Bapa. Sampai langkah terakhir, kata nyanyian purbakala. Sampai langkah terakhir di rumah Bapa, surga yang bakal. Sampai langkah terakhir kita masuk rumah kekal kita, yaitu surga. Nah, apapun yang terjadi dengan hidup, kalau maut datang, dia akan datang. Tak dapat ditolak. Tak dapat lari. Karena waktu kita sudah habis di dunia ini, kata firman Tuhan. Waktu engkau lahir, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahmu. Dan Tuhan sudah menetapkan garis hidupmu. Dan dia sudah menetapkan bila you harus pulang ke rumah Bapa yang kekal. Rumah indah. Rumah tiada air mata. Rumah tidak ada tangis. Rumah di mana manusia memuji menyembah Tuhan selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Apa lagi seterusnya? Ya, hari-hari kita nyanyi itu kan. Kalau tidak hafal sudah keterlaluan. BM Grace banyak sekali nyanyi itu. Haleluya. Kemenangan dalam Yesus, kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap kutuk, kemenangan terhadap maut. Dulu saya sangat takut dengan maut.
sekarang saya tidak gentar lagi. Karena akan tiba waktunya. Kalau maut datang, kata Paulus, kalau saya masih hidup, saya bekerja untuk kamu. Kalau saya dipanggil Tuhan, itu lebih bagus bagi saya, kata Paulus. Dan dia berkata dia lebih rindu untuk kembali bersama Tuhan. Dan biarlah saya dan saudara mengerti, maut itu sangat menakutkan, tetapi maut itulah penentu garis akhir di mana kita akan hidup selama-lamanya, sukacita selamanya, tiada air mata, tiada tangisan, tiada kesedihan, tiada penyesalan. Di surga itu indah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Mari saya berdoa bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami telah dengar. Kemenangan kami di dalam Engkau Yesus membuat kami menang terhadap dosa. Dosa bukan saingan, dosa bukan masalah bagi kami. Karena Engkau telah menyucikan, membuat kami benar di hadapan. Dan kutuk juga kami ada kemenangan, dibebaskan. Setiap mereka yang masih dalam kutuk, pada saat ini hamba-Mu istiharkan, dibebaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan dalam nama Yesus. Beri hidup sejahtera, kemurahan, damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan juga kami telah menang terhadap maut. Hidup kami sebentar di dunia ini, tetapi selamanya kami akan hidup bersama Engkau di surga yang kekal, indah selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.